Pernahkah Anda selesai mengobrol lalu bertanya-tanya apakah ada hal penting yang terlewatkan begitu saja? Terkadang, tanda-tanda ketertarikan yang paling kuat tidak muncul lewat pujian yang mencolok atau rayuan yang terang-terangan. Sebaliknya, tanda-tanda itu justru terselip dalam momen-momen kecil sehari-hari yang awalnya tampak biasa saja, namun terasa jauh lebih bermakna saat kita menengoknya kembali. Faktanya, ketertarikan yang tulus biasanya jauh lebih halus daripada yang dibayangkan orang. Film seringkali mengajarkan kita untuk mencari gestur dramatis, pidato romantis, atau momen-momen yang tak terlupakan. Namun dalam kehidupan nyata, ketertarikan seringkali tumbuh melalui rasa nyaman, rasa ingin tahu, dan perhatian yang konsisten. Saat seseorang benar-benar menikmati kebersamaan dengan Anda, perilaku mereka akan berubah secara alami. Percakapan berlangsung sedikit lebih lama dari yang sebenarnya diperlukan. Mereka mencari topik baru alih-alih mengakhiri pembicaraan. Suasana hening terasa nyaman, bukan canggung. Senyuman lebih mudah muncul. Tindakan-tindakan ini tidak serta-merta berarti seseorang menginginkan hubungan asmara, namun seringkali menunjukkan bahwa kehadiran Anda telah menjadi hal yang penting secara emosional. Salah satu tanda awal yang jarang disadari orang adalah betapa mengalirnya percakapan tersebut tanpa terasa dipaksakan. Tidak ada pihak yang berusaha terlalu keras untuk memukau pihak lain. Sebaliknya, cerita-cerita sederhana pun menjadi menarik. Pertanyaan-pertanyaan acak berujung pada percakapan yang bermakna. Bahkan momen-momen biasa menjadi menyenangkan hanya karena Anda menjalaninya bersama-sama. Hal ini bukan sekadar soal percakapan itu sendiri. Ini tentang keinginan agar interaksi tersebut terus berlanjut. Tanda kuat lainnya adalah perhatian. Saat seseorang mulai tertarik secara emosional, mereka secara alami akan mengingat detail-detail yang mungkin dilupakan orang lain. Mungkin Anda pernah menyebutkan hobi favorit Anda berminggu-minggu yang lalu. Bisa jadi Anda pernah bercerita tentang tujuan masa depan atau kenangan masa kecil yang lucu. Kemudian, mereka menyinggung hal itu kembali tanpa perlu Anda ingatkan. Hal itu bukanlah suatu kebetulan. Secara alami, pikiran kita lebih memperhatikan orang-orang yang menyenangkan untuk diajak menghabiskan waktu bersama. Pola menarik lainnya muncul dalam ritme percakapan Anda. Kalian mulai lebih mudah tertawa bersama. Antusiasme Anda menular kepada mereka. Saat Anda sangat bersemangat membahas sesuatu, mereka benar-benar ingin mendengarnya lebih lanjut. Saat mereka antusias, Anda pun secara alami ikut tertarik. Sinkronisasi emosional ini biasanya berkembang dengan sendirinya. Hal ini bukanlah sesuatu yang direncanakan secara sadar. Ini terjadi ketika dua orang mulai merasa nyaman satu sama lain. Rasa nyaman juga memengaruhi bahasa tubuh. Berbeda dengan klaim banyak video daring, ketertarikan biasanya tidak ditunjukkan melalui gerakan tubuh yang berlebihan. Sebaliknya, perubahan yang terjadi justru halus. Postur tubuh mereka menjadi lebih santai. Mereka mempertahankan kontak mata sedikit lebih lama. Mereka menghadap ke arah Anda saat Anda berbicara. Alih-alih terus-menerus melihat ke sekeliling ruangan, mereka tetap fokus pada percakapan. Perilaku-perilaku ini saja tidak membuktikan adanya ketertarikan romantis. Namun, jika digabungkan, hal-hal tersebut seringkali menunjukkan minat yang tulus dan keterikatan emosional. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang adalah mencoba menganalisis setiap gerakan kecil seolah-olah ketertarikan mengikuti rumus rahasia tertentu. Padahal tidak demikian. Tidak ada satu perilaku tunggal pun yang bisa menggambarkan keseluruhan situasinya. Konteks itu penting. Kepribadian itu penting. Budaya itu penting. Itulah sebabnya selalu lebih baik untuk melihat pola-pola yang ada daripada sekadar memperhatikan momen-momen yang terpisah. Jika seseorang secara konsisten meluangkan waktu untuk Anda, mengingat hal-hal kecil, tampak senang melanjutkan percakapan, dan merasa nyaman saat berada di dekat Anda. Perilaku-perilaku yang berulang tersebut biasanya mengungkapkan jauh lebih banyak hal dibandingkan satu gerakan dramatis manapun. Ada satu pelajaran penting lain yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Respons yang paling menarik bukanlah upaya memaksakan hasil tertentu, melainkan sikap yang tenang, autentik, dan memiliki kestabilan emosional. Rasa percaya diri yang sejati tidak muncul dari pemilihan kata-kata yang sempurna. Hal itu justru tumbuh saat kita membiarkan percakapan mengalir secara alami. Pada umumnya, orang merasa lebih nyaman berada di dekat seseorang yang tidak terus-menerus berusaha memukau mereka atau terburu-buru ingin melangkah lebih jauh dalam hubungan. Saat seseorang merasa diterima, bukan ditekan, hubungan yang tulus memiliki ruang untuk berkembang.
Itulah sebabnya hubungan yang sehat jarang sekali dimulai dengan permainan pikiran atau manipulasi. Hubungan tersebut bermula dari rasa saling menghargai. Rasa ingin tahu bersama. Percakapan yang jujur. Serta dua orang yang memang menikmati waktu bersama. Daya tarik yang sesungguhnya akan tumbuh paling kuat ketika kedua belah pihak merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai apa adanya. Jadi, lain kali saat Anda bertanya-tanya apakah seseorang menikmati kebersamaan dengan Anda, berhentilah mencari satu tanda ajaib tertentu. Sebaliknya, cobalah mundur sejenak dan lihatlah gambaran besarnya. Apakah mereka meluangkan waktu untuk Anda? Apakah mereka mengingat hal-hal yang penting bagi Anda? Apakah mereka tetap terlibat aktif saat Anda berdua sedang bersama? Apakah percakapan kalian membuat kalian berdua tersenyum? Momen-momen tenang dan konsisten seperti itulah yang seringkali menceritakan kisah jauh lebih mendalam dibandingkan kata-kata yang dramatis. Daya tarik mungkin bermula dari chemistry, namun hubungan yang langgeng dibangun di atas fondasi kepercayaan, konsistensi, kehadiran emosional, dan ikatan yang tulus. Jika Anda menyukai video ini dan menginginkan lebih banyak konten seputar psikologi, kepercayaan diri, komunikasi, serta hubungan yang sehat, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran ini, dan mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.